Shalom saudara, kembali bersama kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Kita mau bersama-sama berserah hanya kepada Dia, sebab hanya Dia sumber kekuatan kita, sumber perlindungan kita, dan sumber sukacita kita. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, untuk kami boleh masuk dalam pemberitaan firman Allah. Tuhan, ampuni segala dosa kami, kuduskan, supaya kami layak menerima sabda-Mu yang kudus. Urapi hamba yang menyampaikan, juga Bapak Ibu Saudara yang akan mendengarkan. Roh Kudus berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini, saya akan ambil dari Kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tapi kita akan baca dalam ayat 1, 2, dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan sebagainya. Ayat 11 dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo pada tahun terakhir hidupnya. Pada masa tuanya, kira-kira umur tahun 935 sebelum Masehi. Salomo selama hidupnya menulis 3 kitab, yaitu Kidung Agung, Amsal, dan Pengkhotbah. Salomo awalnya adalah seorang yang sangat cinta Allah. Dia anak Raja Daud, dia raja yang berhasil, dia mencapai kesuksesan. Tetapi pada satu saat dia pernah meninggalkan Tuhan. Dia mengejar kekayaan, jabatan, juga mengejar kepuasan dunia. Kitab Pengkhotbah merupakan pertobatan Salomo. Dikatakan dalam Pengkhotbah bahwa semua itu sia-sia kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Pagi ini mari kita belajar dari kisah hidup Raja Salomo. Supaya kita belajar tetap mengasihi Allah dalam segala situasi. Sampai akhir hidup kita. Jangan sampai kita mundur dari Tuhan. Jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan. Lalu tinggalkan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Sakit, penyakit, kegagalan dalam hidup. Mari Bapak Ibu kita belajar dari Raja Salomo. Untuk kita tetap cinta Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Dan kita tetap belajar menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mari jangan sampai kita terlalu fokus mencari kehidupan duniawi ini. Mengejar karir, kekayaan. Tapi hidup jauh dari Tuhan. Mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Pada pagi ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar, kita harus bertumbuh dalam tiap musim kehidupan. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Hidup kita ada di antara 2 lambang, yaitu lambang bintang, menandakan kapan kita lahir, dan lambang salib, waktu kita dipanggil Tuhan. Kita harus siap sedia ketika Tuhan memanggil kita.
Dalam suasana COVID-19 ini kematian tuh berasanya begitu dekat dengan kita. Tetapi mari kita belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita siap. Karena kita sudah belajar taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Musa dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk kita boleh mempunyai hati yang bijaksana. Mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk sekolah, kuliah. Ada waktu untuk berbisnis, tetapi ada waktu untuk kita juga melayani pekerjaan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa bijaksana? Bijaksana artinya bisa mengambil keputusan yang tepat. Bijaksana adalah takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, tidak mengulang kesalahan masa lalu, dan bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat dari Pengkhotbah 3 tadi selanjutnya mengatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan. Jadi semua ada waktunya. Dalam ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita diizinkan Tuhan untuk hidup. Ketika kita lahir, besar, sekolah, kuliah, bekerja, menikah. Setelah anak-anak menikah, kita tinggal menikmati masa tua kita, masa pensiun kita. Kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi tiap-tiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari pada hari ini kita belajar ada 2 musim. Kalau di Indonesia adalah musim hujan, musim kemarau. Kalau di Eropa, di negara yang lain ada 4 musim. Tetapi Tuhan izinkan hidup kita mengalami suka duka, ada variasi. Tidak selalu begitu terus. Ada saatnya. Apakah kita sedang mengalami musim yang menyenangkan? Apa itu yang musim yang menyenangkan? Membahagiakan. Ketika rumah tangga kita harmonis. Ketika semua keluarga sehat. Keuangan yang berlimpah atau cukup. Bisnis, pekerjaan lancar. Anak-anak taat kepada orang tua. Sukses. Dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan. Juga ketika anak-anak kita mulai berangkat dewasa, mereka berumah tangga dan bahagia. Seolah-olah hidup itu begitu tidak ada masalah, tenang segala sesuatunya. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan izinkan kita hidup dalam kelimpahan, dalam suasana yang membahagiakan? Yang pertama adalah mari kita belajar tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa. Dalam segala situasi, kita boleh tetap bersyukur bahwa segala yang kita punya, segala yang kita nikmati itu karena anugerah Allah. Yang kedua, bahwa segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 36. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Kita bisa berhasil dalam hidup ini. Kita boleh mencapai taraf kehidupan yang baik. Itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika kita diberkati? Kita tidak ada masalah, kita tenang dalam hidup ini. Yaitu tetap rendah hati. Berapa banyak orang ketika diberkati, ketika menjadi seorang yang mapan dalam hidupnya, mempunyai segala sesuatu. Tetapi ada perubahan sikap ketika dia mulai
menjadi orang yang sombong, tidak peduli kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi situasi yang luar biasa, yang bahagia, yang tenang, tidak ada masalah yang kita hadapi. Mari kita tetap belajar juga peduli kepada orang lain. Belajar berbagi kepada orang yang membutuhkan kasih kita. Ketika kita diberkati secara materi lebih lagi, mari kita juga belajar berbagi dengan pos PI yang ada di beberapa tempat, hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, yang membutuhkan kasih kita, yang membutuhkan dukungan dana dari kita sebagai umat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita dukung gereja kita. Dengan kita juga boleh memberi persembahan juga untuk diakonia yang boleh disalurkan kepada saudara-saudara seiman kita yang sedang mengalami pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sediakan waktu kita juga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Selagi ada kesempatan. Karena kesempatan itu tidak akan kembali. Waktu itu begitu singkat. Dan kita tidak tahu kapan kesempatan itu lalu dari kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar peduli kepada orang di sekitar kita. Bagian yang kedua adalah ketika Tuhan mengizinkan kita dalam menghadapi situasi musim yang tidak menyenangkan hati kita. Dan itu bisa tiba-tiba terjadi. Bagaimana suami bisa kehilangan istri. Istri bisa kehilangan suami. Lebih-lebih dalam situasi COVID-19 ini. Berapa banyak dokter-dokter yang masih muda. Juga ada yang dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ketika sedang melayani para pasien. Berapa banyak ada orang meninggal tiba-tiba karena penyakit. Karena kecelakaan. Kehilangan orang tua. Kehilangan anak yang dikasihi atau sebaliknya. Kehilangan harta benda dalam sekejap karena musibah atau tertipu. Bisnis usaha yang mengalami kebangkrutan, kegagalan. Juga dalam suasana COVID ini banyak perusahaan-perusahaan mem-PHK para karyawan atau mengurangi salary-nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada anggota keluarga kita yang divonis dokter mengalami penyakit terminal, apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita? Apakah kita menyalahkan situasi? Ataukah kita menyalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang terjadi di luar kehendak kita, di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatakan, aku tidak mau mengalami sesuatu yang buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang tidak mudah, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah, mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang pernah berjanji dan Dia selalu menepati janjinya. Banyak janji-janji dalam Alkitab. Dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah. Situasi sulit dalam penderitaan, dalam kesulitan. Mari kita belajar menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Kita tahu kita tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Jangan pernah menyerah. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap semangat menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Yang kedua adalah serahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya.
Karena Dia yang memelihara kita. Selalu ada pemeliharaan Tuhan. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Umat Tuhan yang belajar tetap taat kepada firman Tuhan. Jangan takut menghadapi situasi apapun. Yang ketiga, rela. Ketika kita mengalami proses Tuhan untuk kebaikan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Maka ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, mengalami lembah kekelaman, kita tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu bersama dengan kita dalam segala perkara. Yang keempat, bahwa dalam mengalami proses Tuhan, kita boleh bertumbuh di dalam kasih. Tetap bertumbuh dalam kasih. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi orang di sekitar kita. Dalam komunitas pernikahan, bergereja, di tempat kita bekerja atau tempat kita berbisnis, di lingkungan kita hidup, di tetangga kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tapi mari kita belajar bisa mengasihi orang yang sulit, orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah membuat kita menjadi gagal dalam usaha, dalam pekerjaan. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita boleh bertumbuh dalam kasih. Lebih lagi, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi orang di sekitar kita. Dan bagaimana kita bisa mengasihi orang? Itu perlu usaha yang keras. Karena tanpa Roh Kudus kita seringkali lemah. Kita menjadi orang-orang yang gagal untuk memberkati orang lain, mengasihi orang lain. Bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Dengan menjaga perkataan kita. Kita boleh mengatakan kata-kata yang membangun, yang penuh kasih. Bapak Ibu, mari kita terus belajar. Jangan fokus kepada masalah kita. Tetapi mari kita belajar peduli kepada orang lain yang juga ada dalam penderitaan. Semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi orang di sekitar kita. Kita belajar tidak egois. Kita belajar untuk tetap memperhatikan orang di sekitar kita. Walaupun mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap belajar untuk belajar mengasihi orang lain. Bertumbuh, lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi orang di sekitar kita. Dalam rumah tangga, mari Bapak Ibu kita saling mengasihi, suami mengasihi istri. Istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak. Karena ada waktunya. Kesempatan itu lewat. Saya ingat ketika ada seorang pemuda menangis di depan peti papa yang sudah dipanggil Tuhan. Dia mengatakan, "Papa, kalau engkau bangkit lagi, engkau hidup lagi, aku akan mengasihi papa, aku akan taat kepada papa." Karena selama hidupnya dia mengecewakan papahnya. Dia tidak pernah mau melayani papahnya dalam masa tuanya. Tetapi kesempatan itu lewat. Mari Bapak Ibu, saudara yang saya kasih Tuhan, anak-anak muda yang masih punya orang tua. Mari kita bertumbuh, lebih mengasihi Tuhan. Mengasihi orang tua yang masih Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Karena kesempatan itu akan lewat. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Sebagai kesimpulan, kita menghadapi kehidupan ini ada suka, ada duka. Ada sehat, ada sakit.
Ada saatnya juga kita berkumpul, ada saatnya kita berpisah. Ada saatnya kita bisa bersama-sama, tapi ada saatnya kita harus bertempat tinggal yang berbeda. Tetapi mari kita lebih bertumbuh dalam setiap musim kehidupan. Apakah itu musim yang menyenangkan atau musim yang membuat kita menderita? Ada penderitaan yang kita hadapi. Tapi mari kita bertumbuh, tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau mungkin bulan-bulan yang lalu, tahun yang lalu kita gagal menjadi anak Tuhan. Menjadi pribadi yang bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Mari sekarang, waktunya, kesempatan itu akan lewat. Kalau kita menunda-nunda, kita berubah. Mari kita belajar lebih bijaksana, lebih sabar. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila firman Allah pada pagi hari ini boleh menolong kita menghadapi musim kehidupan, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan. Baik itu kesulitan maupun itu kelimpahan. Mari kita berjuang bersama Tuhan. Menghadapi setiap musim kehidupan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita belajar sabar ketika kita mengalami proses. Karena segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Tepat waktunya ketika Tuhan menjawab doa kita. Maka kita boleh mengalami sesuatu yang indah. Kita boleh menjadi pemenang dalam tiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kalau firman Allah pada pagi hari ini menolong kami. Untuk menjalani hari-hari kami yang tidak mudah. Situasi yang kami hadapi sampai saat ini. Yang mungkin membuat kami takut, khawatir, kecewa. Tetapi firman Allah boleh kembali menolong kami. Supaya kami belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang setia. Allah yang selalu hadir dalam tiap musim kehidupan kami. Hamba boleh berdoa Tuhan untuk anggota jemaat-Mu. Baik pemuda, pemudi, remaja, anak-anak sekolah minggu. Kaum pria, kaum wanita, para lansia di gereja kami. Biarlah Tuhan menolong supaya kami boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dalam tiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu ketika Tuhan memanggil kami. Atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami boleh menjadi pribadi yang sempurna. Pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup yang diubah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua anggota jemaat kami. Dalam tiap pergumulan yang dihadapi. Yang dalam keadaan sakit. Dalam kesulitan ekonomi. Ada di antara kami yang sedang mencari pekerjaan. Hamba mohon Tuhan, Engkau membukakan jalan. Engkau yang mencukupkan tiap kebutuhan. Dalam tiap rumah tangga kami. Dan biarlah Roh Kudus membimbing kami terus. Untuk kami boleh menjadi orang-orang percaya. Yang hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba boleh berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.